Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami dari kelompok 5 untuk melakukan presentasi proposal kami dengan judul Edukasi Hak Konsumen Terhadap Informasi Nilai Gizi sebagai bentuk penegakan hukum di bidang pangan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Amanda Mulia Putri. Saya Nada Syaulia Fahra. Saya Ramita Marshila Fitri. Saya Syazalina Sebastian. Saya Friselia Aurelian. Saya Aisyah Setia. Dan mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang bab 1 identitas kegiatan. Alasan pemilihan judul ini, edukasi hak konsumen terhadap informasi nilai gizi sebagai bentuk penegakan hukum di bidang pangan, dilatar belakangi oleh masih rendahnya literasi masyarakat, terutama siswa SMA. Kemudian, banyak konsumen yang belum menyadari bahwa informasi nilai gizi merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan seringkali mengabaikan kandungan zat gizi, takaran saji maupun komposisi bahan dalam produk yang dikonsumsi. Padahal pemahaman terhadap label gizi sangat penting dalam mendukung pola konsumsi yang sehat dan mencegah berbagai masalah gizi seperti obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Selain itu, sebagai mahasiswa di bidang gizi, kami memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek hukum dan perlindungan konsumen. Dengan mengangkat tema ini, kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebagai pengetahuan gizi, tetapi juga menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen dalam memilih makanan yang bermutu, aman, dan bergizi. Judul ini juga relevan dengan kondisi saat ini di mana konsumsi pangan olahan semakin meningkat, sehingga masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk membaca dan memahami informasi pada label pangan secara kritis. Nah, lokasi kegiatan ini bertempat pada SMA Negeri 6 Padang. Nah, berdasarkan riset dan ketersediaan informasi yang kami dapatkan, bahwa SMA Negeri 6 Padang ini dipilih karena siswanya yang masih memiliki literasi yang rendah, namun berada pada tahap penting untuk pembentukan pola konsumsi. Nah, selain itu, lingkungan sekolah ini juga mendukung relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari untuk membuat kegiatan edukasi ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak yang lebih luas untuk masyarakat. Kemudian alasan pemilihan waktu pelaksanaan pada minggu ke-12 sampai minggu ke-14 semester ini karena pada periode tersebut mahasiswa telah memiliki bekal materi yang cukup untuk melaksanakan edukasi serta tidak berbenturan dengan awal perkuliahan maupun ujian akhir semester. Selain itu, waktu ini relatif lebih kondusif bagi peserta edukasi seperti siswa SMA sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Nah, anggota kelompok kami, yang pertama ada Amanda Maulidia Putri, yang kedua ada Novita Marshila Fitri, yang ketiga ada Friselia Aurelian, yang keempat ada Najwa Selina Sebastian, yang kelima ada Aisyah Astia, dan yang terakhir ada Nada Syaulia Fahra. Nah, baiklah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut pada bab 2. Adapun dalam bab 2 ini kami ingin membahas 2 hal. Yang pertama mengenai identitas permasalahan yang ada, dan yang kedua mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu mengenai identitas permasalahan yang ada. Yang mana akan saya jelaskan. Identitas permasalahan yang ada ini dimulai dari kesadaran kami tentang pentingnya masyarakat memahami apa yang mereka makan dan bagaimana penegakan hukumnya. Nah, setelah kami menyadari kepentingan itu, kami mulai memikirkan tingkatan mana sih yang paling tepat untuk kami bisa mengabdi atau bergerak di sana. Nah, kami sebagai mahasiswa memilih tingkatan siswa SMA dikarenakan siswa SMA ada program MBG yang saat ini sedang dijalankan oleh Bapak Presiden kita. Oleh sebab itu kami memilih siswa SMA. Adapun yang ingin kami capai adalah harapannya setelah kami melakukan edukasi tersebut, siswa SMA itu bisa memahami paling tidak 3 hal. Yang pertama mengenai hak konsumen dia, yang kedua mengenai informasi nilai gizi dan pentingnya informasi tersebut, dan yang ketiga mengenai penegakan hukum yang ada di bidang pangan. Harapannya dengan diketahuinya
dengan teredukasinya mereka bisa lebih aware terhadap apa yang mereka makan. Nah, materi mengenai solusi terhadap permasalahan yang ada akan dijelaskan oleh Manda. Kepada Manda dipersilakan. Baik, akan saya lanjutkan penjelasannya. Setelah diketahui apa saja identifikasi dari permasalahan itu, jadi tentunya ada beberapa solusi yang kami tawarkan. Nah, salah satunya pertama adalah mengenai edukasi mengenai hak konsumen di bidang pangan, yang mana ini juga dengan target untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam memilih pangan yang sehat. Nah, hal tersebut dilakukan karena para siswa yang menerima hak MBG dan juga dengan konsumsi kesehariannya dalam snack sehari-harinya atau belanjanya, tentunya mereka harus menyadari apa saja hak yang mereka perlu terima sebagai konsumen yang memakan hal tersebut, karena tentunya sebagai siswa SMA mereka juga perlu kritis tentang apa yang mereka dapatkan, tidak hanya menerima begitu saja. Lalu selanjutnya adalah mengenai penjelasan komponen informasi nilai gizi. Penjelasan komponen ini kita akan mulai dari hal yang paling mudah seperti dari kalori, lalu juga seperti jumlah protein, karbohidrat dan sebagainya. Lalu ada juga pelatihan membaca label pangan. Nah, pelatihan membaca label pangan kemasan ini akan kami lakukan sebagai bagian dari bentuk edukasi, namun kita akan mengemasnya dalam bentuk hal yang lebih menyenangkan seperti dalam bentuk game atau sebagainya selama sesi diskusi kita bersama anak SMA N6 Padang. Sekian dari kami tutup dan kami lanjutkan pada selanjutnya. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai rancangan proyek. Yang pertama yaitu kegiatan yang dilakukan. Adapun kami melakukan kegiatan tersebut melalui 3 tahap. Yang pertama ada pretest, di mana kami melakukan pretest tersebut untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman awal siswa. Seberapa paham siswa mengetahui tentang materi yang akan kami berikan nantinya. Kemudian yang kedua yaitu ada penyampaian materi melalui edukasi menggunakan PPT. Dan dilanjutkan dengan diskusi interaktif tentang label gizi. Yang terakhir yaitu post-test, di mana post-test ini kami gunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan pengetahuan siswa setelah kami berikan materi kepada siswa sebelumnya. Baik, dilanjutkan oleh Aisyah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang capaian positif yang diharapkan. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan siswa mengenai hak konsumen. Siswa mengetahui haknya sebagai konsumen, terutama hak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan aman tentang produk pangan. Yang kedua, peningkatan pengetahuan siswa tentang label gizi. Siswa memahami kandungan gizi seperti energi, gula, lemak, dan gizi lainnya. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran hukum konsumen. Siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya perlindungan konsumen dan berani bersikap jika ada pelanggaran. Yang terakhir yaitu siswa lebih mampu memilih makanan sehat. Siswa dapat memilih makanan yang lebih sehat dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi